Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Romiat SPDI, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMPN 29 Oku. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pada aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Latar belakang: guru memegang peranan penting untuk menghidupkan dan mengembangkan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah agar tercipta suasana aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga timbul kasmaran belajar dengan pembiasaan positif di sekolah itu. Tujuan: membuat kesepakatan kelas dengan siswa terkait penerapan disiplin positif menjadi keyakinan kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan siswa. Mendisiplinkan murid menggunakan teori kontrol yang tepat dalam memecahkan berbagai macam kasus yang terjadi di kelas maupun sekolah. Menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Tolak ukur: peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta didik mampu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang positif yang didasari keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang ditentukan bersama. Peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan kelas maupun sekolah. Lini masa tindakan yang dilakukan: 1. Mensosialisasikan kepada warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, orang tua murid, masyarakat terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan budaya positif. 2. Menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas. 3. Memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas dipasang di dinding kelas. 5. Menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang positif yang didasari kesepakatan kelas. 6. Menanam dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang intrinsik kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar dan mengajar. 7. Mendokumentasikan ikon kegiatan yang menumbuhkan disiplin positif dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. 2. Rekan guru sebagai pamong teladan dalam menanamkan budaya positif ke peserta didik. 3. Kolaborasi dan gotong royong seluruh warga sekolah dalam menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kepada Bapak SMP Negeri 29 yang saya hormati, kepada bapak-bapak dan ibu Dewan Guru SMP Negeri 29 yang saya hormati, senantiasa marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ijazah dan kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tiada suatu apapun. Salawat beriring salam saat intinya kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua dan yang selalu kita harapkan
syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sosialisasi budaya positif pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala SMK Suraku, yang ketiga acara inti, yang keempat doa terakhir penutup. Itulah rangkaian acara yang insya Allah kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Untuk itu mengharap berkahnya, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SMK 29 Aku kepada Bapak Ridho Suharto yang dipersilakan. Terima kasih Pak Isran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karena kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan rasa syukur tersebut selalu kita ucapkan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita dan Rasul Muhammad SAW. Ketika sang beliau menyampaikan syariat Islam, alhamdulillah kita semua berada dalam agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi Islam inna. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di CPNB kelas 29 OKU yang akan dibawakan oleh Pak Romian. Kita dengarkan, saya pun belum bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan budaya positif, tapi secara ilustrasinya mungkin yang baik-baik saja ya, kita budayakan. Saya ambil contoh, mungkin waktu mau masuk kelas kita mengucapkan salam, anak-anak juga mengucapkan salam, itu salah satunya. Kemudian yang kedua mungkin budaya positif bersalaman. Marilah kita dengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Romian. Pak Romian ini melaksanakan tugas sebagai guru CGP. Waktunya masih lama. Itu saja Bapak dan Ibu. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Romian sebagai pemateri guru CGP pada hari ini yang akan didokumentasikan dan akan diupload nanti apa yang hari ini telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kami dari sambutan buka kelas. Untuk selanjutnya yaitu acara inti dalam rangka yaitu sosialisasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh Pak Romian seperti pada bawahan dipersilakan. Terima kasih pada Bapak Misran selaku moderator pembawa acara dalam kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 OKU Bapak Ridho Suharto. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SNPN 29 OKU Bapak Misran SPDI. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SNPN Negeri 29 OKU. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat karunia dan hidayahnya
sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam suasana pembelajaran yang akan insya Allah nanti akan saya sampaikan, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di SNPN 29 Oku. Selanjutnya salawat teriring salam semoga selalu tercurah terlimpah ke baginda alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sosialisasi penerapan budaya positif di SNPN 29 Oku ini saya laksanakan di latar belakangnya karena sekolah impian adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu kita sebagai guru memegang peranan penting untuk menghidupkan dan mengembangkan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah tempat kita mengabdi. Karena peranan guru sebagai pamong ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah itu sangat menentukan untuk posisi apa yang tepat dan pemahamannya akan disiplin positif sangat diperlukan. Karena seorang guru adalah pamong yang diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan sosialisasi budaya positif ini yang pertama membudayakan kesepakatan kelas atau membuat kesepakatan kelas dengan siswa terkait disiplin positif menjadi suatu keyakinan untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan baik yang universal yang berasal dari diri sendiri intrinsik maupun dari luar ekstrinsik. Yang kedua, mendisiplinkan murid menggunakan teori kontrol yang tepat dalam memecahkan berbagai macam kasus yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Setelah kita mengikuti sosialisasi ini, tolak ukur yang kita dapat yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang terpajang tertempel rapi di depan kelas. Kemudian peserta didik mampu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang positif yang didasari keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang ditentukan secara bersama. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan kelas maupun sekolah. Bapak Ibu Dewan Guru, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tentunya tidak lepas dari bantuan maupun dukungan. Untuk itu dukungan yang dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Rekan guru sebagai pamong teladan menanamkan budaya positif ke peserta didik. Kemudian mengkolaborasi dan gotong royong seluruh warga sekolah dalam menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah. Kita masuk ke poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk ke poin yang pertama, pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. 3. Memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu Dewan Guru, setelah kita kita cermati dan kita perhatikan pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu Dewan Guru setuju? Kita poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Yang kedua, Kurang setuju. pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Jadi anak yang bermasalah kita suruh baca, atau anak yang bermasalah karena dia buang sampah sembarangan kita suruh untuk membersihkan halaman sekolah. Hal ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi yang tidak setuju yang nomor 1. Nomor 1. Oke. Kalau Bapak Ibu setuju, sekarang coba kepalkan tangan Bapak Ibu Dewan Guru. Kepalkan tangan Anda. Bayangkan bahwa yang Anda genggam adalah sesuatu yang sangat berharga, yang selama ini ingin Anda dapatkan, dan sekarang Anda sudah mendapatkannya dan ada dalam genggaman tangan Anda. Seandainya ada kunjungan dari teman Anda untuk membuka genggaman tangan Anda, apa yang Anda lakukan? Seandainya Anda ditawarkan bermacam-macam barang yang lain untuk ditukar dengan barang dalam genggaman Anda, apa yang Anda akan lakukan? Terbaik. Setelah Anda membayangkan, kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Yakin dengan jawabannya tadi? Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Kenapa ilusi? Pertanyaannya, kenapa ilusi? Ilusi guru mengontrol murid. Rekan-rekan Dewan Guru SMP 29 Oku, kenapa dikatakan ilusi mengontrol murid? Nanti kita bahas. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk lebih membuka wawasan kita akan bahas kenapa dikatakan ilusi. Perubahan paradigma stimulus respon dari sosialisasi budaya positif yang kita laksanakan sekarang, kita bandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Sama. Kita mengarahkan siswa agar siswa mengikuti kemauan kita. Berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sementara kalau masih pakai yang lama, kita pakai stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jelas. Begitu ada perilaku yang buruk, akan kita nilai, ini ada yang bermasalah. Ini salah. Sementara teori kontrol menyampaikan semua perilaku memiliki tujuan. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, untuk lebih membuka lagi wawasannya, sekarang kita belajar tentang disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasper. Yang pertama, dalam teori ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Setuju Bapak Ibu? Setuju? Bapak dan Ibu Dewan Guru dengan teori ini setuju? Setuju. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Sekarang bayangkan murid-murid kita ada di depan kita dan kita mengontrol mereka. Bisakah kita mengontrolnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ternyata dari pertanyaan pemantik tadi mulai terbuka Bapak Ibu. Sedikit terbuka, alhamdulillah. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dia mungkin melakukan perilaku yang salah menurut etika, menurut agama, menurut peraturan. Tapi ada alasan dia melakukan hal tersebut. Bukan serta-merta kegiatan apapun kegiatan dia yang dia kerjakan yang salah ini karena dia berontak. Makanya timbul bermasalah. Permasalahannya kenapa? Keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di sini akan timbul permasalahan. Permasalahannya bukan pada siapa dan mengapa, tapi pada diri siswa kita. Karena keinginan siswa kita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, setuju Bapak Ibu dengan teori ini? Lanjut. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, maksudnya, jadi kalau kita berpikir bagaimana pembelajaran ini berpihak kepada siswa, karena kita sebagai guru, tugas kita adalah menuntun. Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan sekalian, coba seandainya kita menuntun, apa yang akan kita lakukan? Apakah ada pemaksaan? Apakah ada kekerasan? Tidak ada. Karena itu dalam hal ini kita butuhkan restitusi. Restitusi ini berbeda karena kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita menganggap sesuatu itu emas, tapi orang lain menganggap itu kurang berharga. Banyak hal, sesuatu yang kita anggap sampah tak berguna, justru di orang lain sangat berguna. Dan ini manusia. Bapak dan Ibu yang hebat, SMP Negeri 29 Oku. Kita lanjutkan tentang sosialisasi ini. Nilai kebajikan universal. Lanjut, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bagaimana yang disampaikan oleh pemantik tadi, bahwa teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita perhatikan teori motivasi perilaku siswa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau seseorang itu menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasinya termasuk motivasi eksternal dari luar diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Bapak dan Ibu, dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini,
menurut Bapak dan Ibu Dewan Guru mana yang terbaik? Satu, setuju satu, dua, atau yang ketiga? Mana? Kalau menurut jawaban dan Bapak Ibu Guru tadi, nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, tadi jawabannya setuju. Ini termasuk motivasi internal. Padahal ini motivasi eksternal. Kenapa? Karena bukan kesadaran dirinya. Dia berangkat masuk sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Bukan pagi-pagi berangkat dia mau belajar tepat waktu. Anak melakukan piket, menyapu, mengepel bukan motivasi dari dirinya sendiri, bukan internal tapi eksternal. Kenapa? Takut kena hukum, takut dimarahi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada reward di sini. Kalau dia melaksanakan ini, dia akan dapat penghargaan. Kalau kelas ini bersih, akan ada penghargaan. Begitu akan diadakan lomba, semangat 45. Selesai lomba, semangat 54. Kenapa? Motivasinya hilang. Ngapain mau dirapikan lagi? Kan gak ada lomba, gak ada hadiah. Bapak, Ibu, dan Dewan Guru SMP Negeri 29 Oku, yang ketiga ini motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini yang terbaik. Seseorang kalau sudah menghargai dirinya sendiri, dia mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Karena yang paham tentang diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Kita tadi bahas apa sih itu? Dari tadi disebutin restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Setelah kita memahami restitusi, selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman bentuknya bukan untuk belajar dari kesalahan, tapi untuk menebus kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Ini kalau restitusi. Kenapa restitusi memperbaiki hubungan? Kalau bentuknya hukuman, justru memperkeruh hubungan, bukan memperbaiki hubungan. Kemudian ciri-ciri restitusi selanjutnya, tawaran, bukan paksaan. Sementara kalau hukuman, paksaan, mau tak mau, suka tidak suka, rela ataupun terpaksa harus dilakukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat ke dalam diri si anak ini. Yang dibutuhkan anaknya apa, sehingga dia bertingkah laku berpola seperti itu. Kalau hukuman, tidak peduli apa keinginannya, karena keinginan yang diperbuatnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bapak Ibu,
Dewan Guru. Di sini kita bahas yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman anak terkekang tidak merdeka, tapi kalau di sini cara yang paling baik karena anak bisa menemukan jati diri mereka dengan pilihan mereka sendiri. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Kita terbuka. Contoh, anak tidak piket. Hukumannya apa? Kalau hukuman, tolong bersihkan kelas ini, sudah itu WC dan seterusnya. Ini sistemnya hukuman. Cuman kalau restitusi ada tawaran. Nah, berhubung kamu gak piket hari ini, kira-kira ini menyalahi atau tidak? Oh ya, ini menyalahi. Ini pas atau tidak? Tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Anak bermacam ragam pilihannya. Mungkin dia akan jawab, Pak, saya akan buang sampah, Pak. Yang di kotak sampah saya akan buang karena saya nggak piket. Pak, saya akan, ini ada kontrolnya, ada pada diri anak, bukan pada guru. Bapak, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, selanjutnya restitusi fokus pada solusi, memecahkan masalah tanpa masalah. Sementara kalau hukuman memecahkan masalah, akhirnya timbul masalah. Setuju? Alhamdulillah. Lanjut, keyakinan kelas. Masih lama ini Bapak Ibu. Berapa lama lagi waktu saya ini? Ini 11.35. Nah, 20 menit lagi. Mau lanjut? Lanjut. Harus jalan dicor. Keyakinan kelas. Sekarang apa sih keyakinan kelas itu? Ini ada Dewan Guru SMP Negeri Dr. Sudarma, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada yang tahu? Belum tahu. kasih tahu dong. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Aturan. Itu peraturan. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Masing-masing apa yang diperbuat, apa yang kita perbuat, ada alasannya. Langsung setelah kita melihat tadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, setelah lingkungan positif, budaya positif. Kita uraikan satu persatu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Satu, datang tepat waktu mengucap salam. Sementara yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu? Kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan keyakinan kelas. Kayaknya sebelah kanan. Sebelah kanan. Karena ada kata kaminya, Pak. Setuju Bapak Ibu, sebelah kanan keyakinan kelas.
Bukan peraturan kelas, bukan. Kalau setuju kita lanjut. Oke. Kegiatan pendalaman kita loncat saja. Takut waktunya nggak cukup. Nah, di sini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Dari sini kita paham, kita mengerti. Oh, ini loh yang namanya peraturan. Oh, ini loh yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Cuman kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Siswa diperintahkan untuk kalau sudah membaca kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Yang kira yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang kedua, bertanggung jawab. Yang kedua? Yang kedua, Satu. Silakan tentukan jawaban, nggak masalah. Nanti kita akan terbuka insya Allah dengan sendiri. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Mana yang lebih santun? menghormati. Jadi masih yakin menggunakan peraturan bukan keyakinan. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Mana yang lebih efisien? Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Mana yang lebih mudah dijalankan? Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi kalau keyakinan kelasnya kesehatan. Pak, itu mirip Pak? Iya, mirip serupa tapi tak sama. Tadi disampaikan kenapa kita tadi rewet tadi tidak diterima, penghargaan tadi kurang pas. Bapak Ibu Dewan Guru SMP 29 Oku, sebenarnya penghargaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita adalah suatu hukuman. Kenapa hukuman? Bapak, Ibu, pernah Bapak Ibu merasakan apa yang diberikan orang, penghargaan kepada orang lain itu sebagai suatu hukuman? Pernah merasakan Bapak Ibu? Kalau saya hampir tiap hari merasakan. Iya, kalau saya hampir tiap hari merasakan. Begitu saya pakai baju kaos, setelah saya pakai baju kaos, saya pakai training, keluar tanpa peci, awak ustaz. Bapak, Ibu Dewan Guru, yakin tadi kalau penghargaan meningkatkan motivasi, bukan ketergantungan, bukan sebagai suatu hukuman. Penghargaan itu menghukum. Itu kayak kurang fokus. Enggak. Minimal hukuman itu bukan orang lain yang merasakan, diri kita sendiri. Kita sebagai guru nih, kita sebagai guru bertemu dengan rekan-rekan yang lain, bertemu dengan guru-guru yang lain. Kita di lingkungan tempat tinggal kita. Begitu ada yang hajatan, oh Ibu Guru sini, suatu kebanggaan.
Apakah suatu hukuman? Ada beban mental di situ, Bu, nggak bebas. Mau ngomongnya dijaga, segala macam ya dijaga. Ujungnya apa? Nggak bebas, nggak jadi diri kita sendiri. Bukan jadi apa adanya, tapi jadi ada apanya. Yakin sekarang? Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, selanjutnya tindakan guru. Tindakan yang sering kita lakukan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman, bukan konsekuensi. Bandingkan dengan konsekuensinya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi. Kalau hukuman, apa Bu? Anak sudah dihukum, kertas bukunya enggak kembali. Cuma kalau konsekuensi, anak merasakan dampak akibat timbal balik apa yang dilakukannya. Dia bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi lebih manusiawi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Dendam, makin berkarat tambah kesumat. Disebut dendam kesumat. Kalau anak sudah dendam dengan gurunya, alamat begitu kita datang sebutannya tuh pun beraneka ragam. No, datang yang ibu monster ini, nah selesai. Jadi motivasinya untuk belajar sama sekali nol. Kenapa? Bayangan dia dari pertama kita masuk sampai akhir pelajaran, ibu monster. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa nyaman, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek? Pas lagi melaksanakan tanggung jawabnya. Sesudah itu dia akan melupakannya. Karena konsekuensi dengan hukuman itu mirip, serupa tapi tak sama. Kalau hukuman dari satu arah, kalau kita sebagai guru, hukuman itu dari guru, dari kita sebagai guru. Tapi kalau konsekuensi bisa dari kedua belah pihak. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, identitas gagal, identitas sukses. Sekarang kita perhatikan, kita cermati. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau tak mau, suka atau tidak suka, harus dilaksanakan. Kalau ke konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Peraturannya memang begitu loh. Kalau tidak datang tepat waktu atau telat, jangan masuk kelas jam pelajaran pertama. Memang peraturannya seperti itu, konsekuensinya harus seperti itu. Sudah telat, gak boleh masuk. Tapi itu konsekuensi. Kalau restitusi, pilihan. Ditanya, nak, kenapa kamu telat? Motor saya pecah ban, Pak. Oh iya, jadi saya dorong. Jadi anak dengan menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, menjadi permasalahannya, beban anak akan berkurang. Nah, sebagaimana kesepakatan kelas kita, bagi siswa yang telat, apa nak? Oh iya Pak,
Nanti saya akan belajar pada jam istirahat mengerjakan kekurangan saya. Jadi anak tetap masuk, tetap bisa belajar dan menerima. Kenapa? Karena keputusan itu memang dari siswa, bukan dari guru. Jam berapa ini? Takut loncat nih. 10.15. 5 posisi kontrol. Masing-masing orang, setiap individu punya 5 posisi kontrol. Sekarang kita perhatikan di mana posisi kontrol kita. Identitas gagal, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, kontrolnya sebagai teman. Yang kedua, sebagai pemantau. Identitas berhasil sukses, kontrol diri adalah manajer. Kalimat seperti ini. Kalau penghukum, biasanya penghukum ini butuh banyak energi, butuh banyak tenaga. Mata melotot, tolak pinggang, tangan nunjuk-nunjuk, suara naik. Pokoknya, Pak, Ibu, wajarkah kita sebagai seorang pendidik menjadi seorang penghukum? Seberapa salah anak kita sampai sedemikian rupa kita mau menghukum? Awas ya, Bapak Ibu, seandainya kita siswa, apa yang akan kita rasakan? Malu, sakit hati, apalagi benci, dendam, bisa jadi dendam kesumat. Jadi kalau bisa, jangan pernah kita kondisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Waduh nak, kalau begini terus ibu bisa jantungan nak. Oh nak, mama ini terus kelakuannya darah tinggi umat nak. Ya Allah nak, untuk ngajar kamu nih aku ninggalkan gawe loh nak. Wih nak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau sampai di sini guru sudah menyampaikan seperti ini, siswa ikut mau jawab apa? Berani dia mengutarakan isi hatinya? Enggak. Karena itu disampaikan di sini identitas gagal. Ya Allah nak, pusing nih ya pala ibu nih, nak mikirin kamu nih. Mak mamulian, nah selesai. Jadi pembuat merasa bersalah. Siswa kikuk, nggak bakal bisa berekspresi, bisa bertindak sesuai dengan keinginannya. Teman, posisi sebagai teman ini kurang baik. Walaupun ini termasuk identitas berhasil sukses. Kalimatnya, ayolah, demi ibu nak, kerjakanlah. Nanti kalau nggak dikerjakan, bapak ditegur loh, ditegur dari Pak Rido. Kerjakan nak ya. Ayo nak, gotong royong. Kalau nak nanti nggak gotong royong, nggak bersihin, saya ditegur kepala sekolah loh. Iya pak, santai. Kenapa? Teman. Selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini, dianya memantau kesalahan murid itu seperti apa. Telat ya? Sudah 3 kali telat? Iya pak. Ke ruang bapak. Dik datang. Sudah tahu peraturannya? Sudah pak. Apa? Jadi pak, jadi hukumannya pak. Itu biasa. Mantap.
bebas tuntas. Ditungguin nama dia itu kerja apa yang dikerjakan oleh siswa, dipantau. Itu belum selesai kan? Pemantau. Yang paling bagus manajer. Nah, kenapa ribut di kelas? Gak ada guru pak. Oh iya, kalau nggak ada guru juga bapak dulu ribut kok, nggak apa-apa. Tapi itu kira-kira bermanfaat enggak? Biasanya seperti itu siswa itu, karena merasa sudah bersalah. Kalau kira-kira kurang bermanfaat, kira-kira ada nggak cara yang lebih bermanfaat? Jadi anak merasa terpancing, dia menemukan jati dirinya, dan ini kontrol ada pada diri sang anak, bukan kita. Jadi dia berpikir, mengolah kebutuhan dasarnya, menemukan jati dirinya untuk menjadi pribadi yang sukses sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, untuk selanjutnya ini ada contoh sedikit oleh-oleh. Silakan disimak, insya Allah ini nanti ada mencerahkan kita tentang posisi kita, kontrol kita sebagai suatu alasan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sedikit masalah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Benar rolas menit baik. Benar rolas menit. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih yang udah terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Jalan olahraga. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Ini lapangan sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Kak, ya. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan Ibu itu kan pindah ke tegas nih ini. merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini kan anaknya kami yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini beresin urusan absen kamu. Syarat nih sempurna nilai. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara lembut, sakrap, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Orang nonton video nggak cewek. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu suka video lagi. Ya habis sholat lanjut. Sholat lanjut. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ada satu lagi Pak. Bapak dan Ibu Dewan Guru, demikian tadi 5 posisi kontrol di mana kita bisa memposisikan diri kita di posisi manakah kita sehingga kita bisa terus berproses menuju
kebahagiaan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dalam 5 posisi kontrol ini bukan serta-merta satu kontrol yang kita terapkan, tapi dari 5 posisi kontrol tadi, pertamanya mungkin kontrol yang lain, tapi untuk mengakhiri kita gunakan posisi kontrol manager. Karena kita lihat sikon ini secara teorinya 5 kontrol diterapkan satu-satu secara teori. Prakteknya tentu tidak bisa. Kenapa? Karena keadaan memungkinkan, tidak memungkinkan. Contoh anak kelahi. Posisi kontrol yang pertama kita akan lakukan, mungkin kita akan marah. Penghukum yang pertama, mungkin kita akan teriak, marah. Kenapa? Anak berkelahi. Setelah itu kita panggil, baru kita selesaikan dengan cara manajer. Bapak Ibu Dewan Guru, untuk menumbuhkan kontrol positif, budaya positif, dengan posisi 5 kontrol ini kita perlu suatu kesepakatan, suatu keyakinan bahwa budaya, keadaan lingkungan kita adalah keadaan yang positif, lingkungan yang positif. Dengan kelas yang positif, insya Allah nanti akan timbul, akan muncul pikiran-pikiran positif. Salah satunya cara adalah dengan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini guru yang menentukan, wali kelas yang menentukan. Wali kelas bersama kepala sekolah membuat peraturan kelas. Sementara kalau kesepakatan kelas, justru siswa yang membuat kesepakatan. Apa keinginan siswa, apa kemauan siswa, sehingga apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya, itu dicurahkan dalam suatu kesepakatan. Sebagai contoh, saya akan putarkan sebuah video tentang kesepakatan kelas.
dilarang merokok. Ya. Makan ya. Menjaga kebersihan kelas, berpakaian rapi. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas sama. Ingin kelas bersih dan wangi sama. Selalu memakai baju dengan rapi dan menjaga kebersihan kelas. Pakaian rapi, maka jadi tidak ada lagi keluar masuk baju ya. Tidak ada lagi alasan yang pakai dasi. Karena itu juga menjadi kesepakatan. Kemudian berpakaian rapi dan lengkap sama. Ini memang tidak diberi masalah yang langsung. Tidak ingin kelas ribut pada saat pelajaran sedang berlangsung. Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 29 aku, itu tadi salah satu trik untuk membuat kesepakatan kelas yang telah saya terapkan di kelas 9A. Karena keyakinan kelas yang dibuat ini berasal dari siswa, keinginan siswa ingin kelasnya seperti apa. Untuk itu biasanya apa yang didapatkan akan lebih maksimal dibandingkan dengan peraturan kelas. Saya rasa dengan penerapan budaya positif dimulai dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat membuat sedikit perubahan di SMP tempat kita mengabdi ini agar menjadi lebih baik lagi, dan semoga ke depan kita selalu berproses ke arah yang lebih baik, menjadi seorang pendidik yang menerapkan keberpihakan kepada siswa, sehingga akan timbul budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah tadi penyampaian yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mendekati acara selanjutnya yaitu doa, mudah-mudahan akan kita laksanakan membawa barokah, meningkatkan dalam kinerja kita semuanya. Untuk doa ini marilah kita berdoa sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridwan timar rahmat Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Maka dengan surah Fatihah tadi maka berakhirlah acara pada kesempatan siang ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.